Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus. King Ruo dan rombongan bergerak menghindari ledakan tersebut sambil melindungi diri. Ling ucap King Ruo bergerak menghampiri King Ling yang terlempar oleh gelombang ledakan dahsyat tersebut, bergerak meraih pinggang King Ling lalu berdiri di udara menunggu 12 sosok bertopeng emas yang bergerak menghampirinya bersamaan dengan sosok Pang Dahai dan Zhao Kang yang muncul di sisinya. Yang mulia, mereka, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang bersiap menyerang rombongan tersebut. Dapat menemukan dan melihat pergerakan segel bola emas yang disamarkan dengan segel mantra formasi ilusi, kelompok ini tidak boleh diremehkan, ucap King Ruo dengan tenang, yang tidak ingin menindak kelompok tersebut dengan gegabah. Baik yang mulia, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang yang siap mendapat perintah untuk melenyapkan kelompok tersebut menenangkan diri. Dalam waktu singkat, kedua belas sosok bertopeng emas tersebut tiba 30 meter di hadapan King Ruo, dengan langsung bergerak mengepung King Ruo dan rombongan. Benar-benar lancang, apakah kalian tidak tahu aturan? Ucap pemimpin kelompok dengan murka. Maksud kalian? Tanya King Ruo berpura-pura. Kalian telah memasuki wilayah tengah, itu artinya kalian harus mematuhi aturan wilayah tengah. Jawab pemimpin kelompok dengan kesal. Aturan? Tanya King Ruo yang mengerutkan keningnya. Kamu, jangan menguji kesabaran kami, ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan kesal. Melewati kawasan ini adalah hal yang sering kami lakukan, tapi kami tidak pernah bertemu dengan kalian. Benar-benar aneh. Lalu sejak kapan aturan itu? Sejak hari ini, ucap pemimpin kelompok memotong kata-kata King Ruo, membuat Pang Dahai dan Zhao Kang yang menyamarkan tingkat kekuatannya hingga tingkat puncak semi-abadi tersebut, hampir tidak dapat menahan diri untuk menghajar sosok tersebut. Yang mulia, ini, ucap Pang Dahai yang menahan kesal menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Jika demikian, siapa yang memberi perintah pada kalian melakukan hal seperti ini? Tanya King Ruo yang ingin memastikan sosok yang mengatur kelompok tersebut. Siapa yang memerintah kami? Kamu tidak perlu tahu, karena kamu telah melanggar aturan kami, maka jika demikian kalian tidak berhak mengatur kami, ucap Pang Dahai memotong kata-kata sosok tersebut. Kamu melepaskan aura pembunuhan. Kami orang wilayah tengah, lalu kami ditindas di wilayah kami sendiri. Apakah kalian pikir ini lucu? Pergilah, kami tidak ingin membunuh. Ucap Pang Dahai melepaskan aura pembunuhan, membuat rombongan tersebut langsung bergerak mundur menjaga jarak. Orang wilayah tengah, tanya pemimpin kelompok dengan serius. Kalian saja tidak mau bicara, lalu mengapa kami harus bicara? Ucap Pang Dahai menanggapi. Jangan menipu kami, jika kalian orang wilayah tengah, tentu kalian sudah tahu kami, ucap sosok lainnya berbicara. Jika demikian, apakah kamu tahu Susi? Tanya Zhao Kang membuat rombongan tersebut saling berpandangan lalu menggelengkan kepalanya. Begitu jika kami, bagaimana bisa kami tahu jika kalian sendiri tidak memperkenalkan diri, ucap Zhao Kang membuat King Ruo yang berada di belakangnya tersenyum kecil. Pertanyaan terakhir, siapa kalian sebenarnya? Tanya pemimpin kelompok dengan serius. Apakah hanya kami yang harus menjawab? Itu tidak adil. Jika kalian memaksa, maka kami pun tidak menolak untuk bertarung, ucap Zhao Kang melepaskan aura pembunuhan, membuat rombongan tersebut kembali menjaga jarak. Kalian tidak berhak memberikan perintah kepada kami, apalagi mengetahui urusan kami. Jika kalian ingin tahu, kalian pun harus bicara. Selain menunda perjalanan kami, kalian juga telah menyerang dan merusak pusaka bola cermin kami. Apakah kalian bisa menjelaskannya? Tanya King Ruo ikut berbicara, mencoba memprovokasi dan memeras kelompok tersebut. Hais,
baru saja pulang setelah memeriksa kekacauan di selatan sudah bertemu dengan orang-orang yang tidak jelas seperti ini, benar-benar membuat kesal. Ucap Pang Dahai menggelengkan kepalanya, membuat rombongan tersebut kembali saling berpandangan. Kami Aliansi Pelindung Langit adalah pasukan khusus yang bertugas menjaga wilayah tengah ini. Jadi kami, saudara, ucap pemimpin kelompok menghentikan sosok yang berbicara tersebut. Aliansi Pelindung Langit, tanya Pang Dahai dengan mengerutkan keningnya. Kami tidak pernah mendengar nama itu. Sejak kapan ada organisasi yang bekerja seperti sampah seperti ini, ucap King Ruo memprovokasi membuat sosok yang sebelumnya bicara menjadi kesal. Organisasi sampah, apakah kamu? Apakah aku harus menyebut kalian pasukan pelindung langit? Jika kalian pelindung langit tidak seperti ini caranya. Menyerang dengan membabi buta, ketika ditanya tidak mau bicara. Benar-benar kelompok yang aneh, ucap King Ruo membuat sosok tersebut semakin kesal. Hais, ucap pemimpin kelompok menggelengkan kepalanya. Mundur, aku tidak ingin saling menyerang sesama orang wilayah tengah. Ucap pemimpin kelompok memberi perintah pada pasukannya. Tapi, saudara, ucap sosok tersebut dengan serius. Sudahlah, ucap pemimpin kelompok lalu melempar cincin penyimpanan pada King Ruo. Saudara, ini sebagai kompensasi atas tindakan kami sebelumnya. Sambil menangkupkan tangannya. Terima kasih, ucap King Ruo sambil memeriksa cincin penyimpanan tersebut dari segel pencari jejak dan sumber daya yang ada di dalamnya. Saudara, kami Aliansi Pelindung Langit adalah kelompok independen yang ingin menjaga wilayah tengah. Tugas kami adalah menjaga wilayah tengah dari wilayah lainnya. Langkah ini kami lakukan untuk menyikapi situasi yang terjadi di wilayah selatan yang saat ini benar-benar kacau, karena lemahnya perlindungan dan penjagaan yang dilakukan oleh pasukan organisasi teratai langit, ucap pemimpin kelompok menjelaskan keberadaan mereka pada King Ruo. Yang kami lakukan sekarang adalah upaya untuk mengurangi jumlah orang yang tidak dikenal yang akan memasuki wilayah tengah, ucap sosok yang berbicara sebelumnya menimpali. Saudara, terima kasih atas penjelasannya, ucap King Ruo kembali melempar cincin penyimpanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok sebelumnya, lalu melempar cincin penyimpanan darinya. Saudara, ini, dengan nada serius. Karena aku tidak dapat bersama saudara yang bisa bergerak ke sana kemari menjaga kawasan perbatasan ini. Anggap saja ini dukungan dariku, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang dan ramah, membuat kelompok tersebut saling berpandangan. Terima kasih saudara, ucap pemimpin kelompok dengan gembira. Baik, jika demikian kami akan melanjutkan perjalanan. Mohon saudara untuk berhati-hati, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Baik, saudara juga, ucap pemimpin kelompok dengan sikapnya yang ramah menatap kepergian King Ruo dan rombongan yang menjauh dari tempat itu. Saudara, ucap sosok yang berbicara sebelumnya bergerak menghampiri pemimpin kelompok untuk melihat isi cincin penyimpanan yang King Ruo berikan. Ini, ucap sosok tersebut terkejut. Benar-benar dermawan. Ini semua sumber daya tingkat tinggi, ucapnya saat melihat ratusan pil peledak energi dan puluhan pil penyembuh emas Fuyuan. Siapa mereka sebenarnya? Benar-benar membuat penasaran, ucap sosok lainnya menatap King Ruo dan rombongannya dengan penasaran. Pertama, mereka adalah para abadi tingkat tinggi, terlebih lagi dengan tuan tersebut aku bahkan tidak dapat melihat tingkat kekuatannya, ucap pemimpin kelompok menjelaskan alasannya yang tidak ingin bertarung dengan King Ruo. Syukurlah mereka juga orang wilayah tengah, itu artinya kita tidak kekurangan orang, ucap sosok lainnya menanggapi sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, sus, King Ruo dan rombongan bergerak menuju kota yang sebelumnya hendak mereka singgahi. Yang mulia, ucap Pang Dahai dengan ragu. Dahai, semangat mereka yang ingin menciptakan keamanan dan kedamaian adalah hal yang begitu luar biasa. Tindakan yang baik ini tentu saja harus didukung, ucap King Ruo yang memahami maksud Pang Dahai. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, yang mulia, aku benar-benar tidak menyangka jika kekacauan yang terjadi di Gunung Kecil Api Putih telah mempengaruhi wilayah tengah, ucap Zhao Kang dengan serius.
Kejadian yang begitu luar biasa tentu saja akan meresahkan semua orang, ucap King Ruo sambil mengabari Ying Haotian mengenai situasi yang ada di wilayah tengah, berbincang-bincang santai sambil terus bergerak dengan tenang. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo dan rombongan akhirnya tiba di atas langit gunung raksasa. Tempat berdirinya kota besar yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Yang mulia, ucap Pang Dahai saat melihat ribuan pasukan elit kota berjaga. Mungkin ini karena ledakan serangan sebelumnya, ucap King Ruo. Lalu yang mulia, apa rencana kita? Tanya Zhao Kang. Sepertinya kita harus mencari kota lainnya, ucap King Ruo yang tidak ingin berurusan di kota itu. Baik, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang dengan hormat. Di tempat lain, puluhan ribu prajurit elit kota perbatasan masih berjaga di tempatnya dengan wajah serius. Ini benar-benar aneh, ucap beberapa komandan pasukan dengan heran karena ledakan sebelumnya kini tak terdengar lagi. Jenderal, apakah kita harus memeriksanya? Kita tunggu 1 jam lagi, jawab Jenderal Utama Kerajaan menanggapi. Baik Jenderal, jawab komandan pasukan tersebut dengan hormat. Di tempat lain, King Ruo dan rombongan terus bergerak memasuki kawasan dalam wilayah tengah. 2 hari kemudian, menjelang pagi mereka akhirnya menemukan kota raksasa. Kita akan beristirahat di kota itu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik yang mulia, dengan sikap hormat lalu keluar dari wilayah kehampaan, bergerak menuju kawasan perbatasan kota yang berada 3 km dari gerbang pemeriksaan. Sus. King Ruo dan rombongan mendarat di tanah lapang yang berada di kawasan luar kota tersebut, lalu bergabung dengan puluhan kelompok lainnya yang juga akan memasuki kota tersebut. Setelah berada di antara kerumunan tersebut, King Ruo dan rombongan lalu bergerak menuju gerbang selatan kota dengan tenang. Kakak, aura spiritual di wilayah tengah ini benar-benar berbeda, benar-benar membuat tidak nyaman, ucap King Ling berbicara pada King Ruo melalui telepati. Itu karena ada kekuatan terlarang yang menyegel wilayah tengah, apalagi sebelumnya kita terbiasa di Gunung Nanjing dengan aura spiritual emas yang begitu padat, jawab King Ruo sambil bergerak dengan perlahan. Kakak benar, King Ling menanggapi sambil memeriksa kekuatan orang-orang yang bergerak bersamanya, yang memiliki kekuatan di bawah tingkat menengah semi-abadi. Ternyata wilayah selatan benar-benar kuat. Melihat mereka membuatku sedih, ucap King Ling membandingkan kekuatan orang-orang di wilayah tengah dengan orang-orang di wilayah selatan yang rata-rata sudah berada di tingkat menengah semi-abadi. Itu sebabnya masih ada klan manusia di kawasan ini, ucap King Ruo menanggapi, berbincang-bincang dengan santai hingga akhirnya tiba di depan gerbang kota. Yang mulia, biar aku saja, ucap Zhao Kang saat giliran mereka mendapat pemeriksaan. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Selamat datang di kota Sennanren Tuan, ucap penjaga kota berbicara pada Zhao Kang yang memimpin rombongan King Ruo dengan ramah, sambil memeriksa identitas dan menanyakan tujuan mereka. Tuan, kami ingin beristirahat di kota sebelumnya melanjutkan perjalanan, jawab Zhao Kang sambil menunjukkan identitas mereka. Baik, Tuan, ucap prajurit tersebut dengan ramah. Setelah mendapat pemeriksaan dari penjaga gerbang dan membayar biaya masuk, King Ruo dan rombongan lalu memasuki gerbang kota Sennanren dengan tenang. Yang mulia, apa rencana kita? Tanya Pang Dahai. Kita akan beristirahat dan memulihkan diri di kota ini. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan, jawab King Ruo membebaskan Pang Dahai dan Zhao Kang untuk memilih tempat peristirahatan. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, terus bergerak memasuki pusat kota Sennanren dengan tenang sambil menikmati suasana kota yang begitu hiruk-pikuk. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo dan King Ling akhirnya menemukan penginapan mewah yang berada di selatan kota. Yang mulia, kami berdua akan mencari penginapan lain, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang yang tidak ingin mengganggu kebersamaan King Ruo dan King Ling. Baik, ucap King Ruo dengan tenang, lalu memasuki halaman penginapan dengan tenang. Selamat datang di penginapan Bunga Nanren, Tuan, Nyonya, ucap gadis pelayan menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling dengan ramah. Nona, kami ingin memesan kamar khusus untuk 1 malam,
apakah masih ada? Masih ada Tuan. Mari. Membawa King Ruo dan King Ling menuju meja pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan King Ling menuju kamarnya. Di tempat lain, saudara, apa rencana kita? Tanya Zhao Kang, melangkahkan kakinya sambil menikmati suasana kota. Mencari informasi mengenai situasi kota, mencari pusat gerbang teleportasi kota lalu beristirahat, jawab Pang Dahai dengan tenang. Baik saudara, dengan sikap yang hangat dan santai. Di penginapan Bunga Nanren, di dalam ruangannya, setelah memastikan pelayan yang mengantarkan mereka benar-benar telah pergi, King Ruo lalu mengunci pintu kamar tersebut dengan tenang. Ling aku ingin segera beristirahat, ucap King Ruo yang merasa cukup lelah tersebut. Baik, jawab King Ling menanggapi dengan lembut. Setelah membersihkan diri, King Ruo dan King Ling lalu beristirahat dengan tenang. Di tempat lain, menjelang sore, Pang Dahai dan Zhao Kang yang sebelumnya bertugas memeriksa keadaan kota Sen Nanren dan menemukan pusat gerbang teleportasi kota, lalu memasuki penginapan yang berada tidak jauh dari gerbang kota tersebut. Kekuatan kota ini begitu lemah, ucap Zhao Kang sambil melangkahkan kakinya menuju penginapan. Benar, semoga kita dapat beristirahat, itu sudah cukup, ucap Pang Dahai sambil melangkahkan kakinya. Di tempat lain, wilayah kehampaan langit Gunung Nanjin. Saudara, ada apa? Tanya Ying Tajun menatap Ying Haotian yang tiba-tiba memeriksa cincin penyimpanannya. Kabar dari Yang Mulia, jawab Ying Haotian dengan tenang. Lalu hal penting apa yang disampaikan oleh Yang Mulia? Saat ini mereka sudah berada di wilayah tengah. Namun informasi pentingnya bukan itu. Saat ini telah muncul organisasi rahasia langit baru yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Pelindung Langit, sebagai pasukan khusus yang bertugas menjaga wilayah tengah. Yang Mulia meminta kita untuk menyebarkan informasi ini pada yang lain agar berhati-hati saat memasuki wilayah tengah, jawab Ying Haotian. Menjelaskan informasi yang disampaikan King Ruo padanya dengan detail. Baik, ucap Ying Haotian lalu memanggil salah satu pelindung puncak untuk menyebarkan informasi tersebut pada semua pemimpin puncak. Di tempat lain, kota Sen Nanren. Menjelang pagi, kakak, ucap King Ling saat jutaan kristal jiwa abadi yang mereka taburkan di dalam ruangan itu habis terserap. Apakah perlu, ucap King Ruo menjeda kata-katanya saat King Ling menggelengkan kepalanya. Sepertinya sudah cukup. Lagi pula kita perlu mempersiapkan diri sebelum melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, ucap King Ruo lalu mengakhiri kultivasi mereka. Setelah membersihkan diri, King Ruo lalu membawa King Ling keluar dari penginapan untuk menikmati suasana pagi kota. Kakak, apakah sudah ada kabar dari Pang Dahai dan Zhao Kang? Tanya King Ling, melangkahkan kakinya menikmati suasana kota. Masih belum ada, jawab King Ruo menanggapi dengan tenang. Pada saat menikmati suasana pagi kota, tiba-tiba King Ruo melihat rombongan dari Ibu Kekaisaran yang berjumlah 25 orang bergerak menuju pusat kota. Kakak, mereka, tanya King Ling dengan penasaran. Pasukan dari Ibu Kota Kekaisaran Langit, jawab King Ruo yang mengenali pakaian pasukan tersebut. Menanggapi sambil bergerak memberi jalan pada pasukan yang tampak tergesa-gesa tersebut. Tidak lama kemudian pasukan elit Kekaisaraan Langit tersebut melewati tempat King Ruo dan King Ling berada. Kakak, mereka tampak tergesa-gesa, ucap King Ling menatap pasukan tersebut dengan heran. Biarkan saja, ucap King Ruo lalu melanjutkan perjalanannya sambil menikmati suasana kota. Tidak lama kemudian King Ruo merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Pang Dahai, ucapnya lalu memeriksa lencana giok pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya. Kakak, ada apa? Tanya King Ling dengan tenang. Pang Dahai dan Zhao Kang ternyata sudah menunggu di gerbang teleportasi kota, jawab King Ruo sambil mengabari Pang Dahai jika dirinya juga sedang menuju tempat yang dimaksud. Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di pusat gerbang teleportasi kota yang sudah begitu ramai. Yang Mulia, ucap Zhao Kang berbicara melalui telepati sambil bergerak menghampiri King Ruo dan King Ling. Zhao Kang, ada apa?
Tanya King Ruo dengan penasaran. Yang mulia, pasukan elit kekaisaran sedang menggunakan gerbang teleportasi kota untuk kembali ke ibu kota, jawab Zhao Kang menjelaskan situasi tersebut membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Sebelumnya mereka tampak begitu terburu-buru, apakah telah terjadi sesuatu di ibu kota kekaisaran? Tanya King Ling dengan penasaran. Sepertinya demikian. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa telah terjadi sesuatu yang membuat Kaisar murka, ucap Zhao Kang membuat King Ruo terdiam. Baoyang Tian murka? Tanya King Ruo dengan serius. Benar yang mulia, namun kami tidak mengetahui penyebabnya dengan pasti, jawab Pang Dahai. Semoga Luo Xing baik-baik saja. King Ruo membatin. Yang mulia, ada apa? Tanya Zhao Kang menatap King Ruo yang tiba-tiba terdiam. Jika kita bersama-sama mengubah arah perjalanan, aku khawatir kita akan datang terlambat di kota kuno Mingsing. Zhao Kang, Pang Dahai, kalian aku tugaskan untuk memeriksa situasi yang terjadi di ibu kota Kekaisaran Langit, dan yang utama adalah melindungi Luo Xing, Dalurong, Heian Bai dan Murong Jianyu, ucap King Ruo. Baik yang mulia, dengan sikap hormat. Setelah mendengarkan penjelasan dari King Ruo mengenai tugas yang akan mereka lakukan di ibu kota Kekaisaran Langit, mereka lalu menunggu panggilan untuk memasuki gerbang teleportasi yang telah mereka pesan sebelumnya. 1 jam kemudian, Pang Dahai dan Zhao Kang akhirnya mendapatkan giliran, namun mereka memberikannya pada King Ruo dan King Ling. Yang mulia, mari, ucap Pang Dahai berbicara pada King Ruo melalui telepati sambil membawa King Ruo dan King Ling mendekati 2 pilar emas setinggi 10 meter yang melepaskan cahaya emas. Terima kasih, Pang Dahai. Zhao Kang, tetap berhati-hati, Baoyang Tian adalah pecahan jiwa dewa awal yang telah mengalami kebangkitan dan menemukan kembali kekuatannya, ucap King Ruo mengingat kedua pelayannya tersebut berbicara melalui telepati dengan serius. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, di hadapan King Ruo, tuan-tuan, nyonya, silakan, ucap sosok paruh baya yang mengurus gerbang teleportasi tersebut mempersilahkan King Ruo dan rombongan memasuki pusaran angin berwarna emas kebiruan tersebut. Baik, ucap King Ruo dan King Ling lalu memasuki pusaran angin berwarna emas berwarna kebiruan tersebut dan lenyap di dalamnya. Semoga yang mulia dapat menemukan keberadaan kota kuno itu, ucap Pang Dahai sambil menunggu giliran mereka. Semoga demikian, ucap Zhao Kang yang sebenarnya begitu penasaran dengan tujuan King Ruo di kota itu. Di tempat lain, lorong dimensi ruang dan waktu. Sebenarnya apa yang terjadi hingga membuat Baoyang Tian begitu murka? King Ruo membatin dengan penasaran. Kakak, ucap King Ling memecah keheningan itu. Ling bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Menugaskan Pang Dahai dan Zhao Kang untuk melakukan penyelidikan langsung di ibu kota Kekaisaran Langit, apakah ini tidak berbahaya? Tentu saja berbahaya, tapi aku ingin memastikan keamanan Luo Xing dan rombongannya, jawab King Ruo menanggapi sambil berbincang-bincang dengan santai. Di tempat lain, gerbang teleportasi kota Sen Nanren. 1 jam kemudian, Zhao Kang dan Pang Dahai akhirnya mendapat panggilan untuk memasuki gerbang teleportasi kota. Tujuannya tuan? Tanya penjaga gerbang. Ibu kota Kekaisaran, jawab Pang Dahai membuat penjaga tersebut mengerutkan keningnya, namun kembali bersikap tenang lalu mengaktifkan segel gerbang teleportasi. Silakan tuan, ucap penjaga tersebut saat pusaran angin berwarna emas kebiruan muncul di antara 2 pilar emas. Terima kasih tuan, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang, lalu memasuki pusaran angin tersebut dengan tenang dan lenyap di dalamnya. Di tempat lain, dalam lorong dimensi arus ruang dan waktu yang berbeda. 2 hari kemudian menjelang malam King Ruo dan King Ling akhirnya melihat pusaran cahaya berwarna putih muncul dari ujung lorong. Ling kita akan tiba, ucap King Ruo mengingatkan untuk mempersiapkan diri. Baik, jawab King Ling menanggapi. Tidak lama kemudian, pusaran cahaya putih tersebut menarik mereka dengan keras. Sus, King Ruo dan King Ling muncul di atas hamparan hutan hijau raksasa. Kakak, tempat ini, tanya King Ling sambil mengitari pandangannya memeriksa kawasan yang begitu sunyi tersebut dengan heran.
King Ruo yang sebelumnya pernah mendapat peta kawasan tengah daratan ilahi tersebut mengerutkan keningnya, lalu memeriksa peta dari dalam cincin penyimpanannya. Hutan hijau raksasa ini tidak terdapat di dalam peta, ucap King Ling yang ikut memeriksa peta dengan heran. Benar, itu artinya kita memasuki kawasan yang tersembunyi, ucap King Ruo menanggapi. Lalu kakak, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita mencari desa atau kota terdekat, jawab King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu. Baru saja King Ruo dan King Ling bergerak meninggalkan kawasan hutan raksasa tersebut, tiba-tiba kawasan hutan yang sebelumnya tenang tersebut tampak bergerak, bersamaan dengan munculnya sosok raksasa berbadan gelap yang langsung menghadang pergerakan mereka. Kakak, aura ini, ucap King Ling terkejut saat muncul 3 sosok yang langsung berdiri di atas kepala sosok hitam raksasa tersebut. Kekuatan neraka, ucap King Ruo merasakan aura yang begitu tajam dan dingin yang langsung menyelimuti kawasan tersebut dengan sikap waspada. Dalam waktu singkat, belasan sosok raksasa yang muncul dari dalam hutan raksasa tersebut mengepung King Ruo dan King Ling. Kakak, ucap King Ling saat belasan sosok gelap yang kini mulai terlihat dengan jelas menampilkan ekspresi wajah yang beringas dan penuh dengan niat membunuh tersebut dengan perasaan tidak tenang. Bagaimana bisa makhluk dari neraka ada di tempat ini? King Ruo membatin menatap makhluk dengan mata merah menyala, gigi panjang yang menjuntai dan tanduk runcing yang melepaskan api hitam di atas kepalanya yang terus bergerak mendekati mereka. Kakak, ucap King Ling sekali lagi. Tetap waspada, ucap King Ruo sambil menyelidiki tingkat kekuatan, melepaskan aura pembunuhan dengan aura gelap dan dingin tersebut. Kalian memasuki kawasan terlarang klan kami, apakah kalian bisa menjelaskannya? Ucap sosok yang berada di atas kepala raksasa hitam tersebut berbicara dengan dingin, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Klan Dewa Kegelapan Shen Heian sekalipun tidak memiliki pasukan dari neraka. Lalu klan apa mereka ini? King Ruo membatin dengan penasaran. Tuan, sebelumnya kami berdua sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan gerbang teleportasi kota Shen Lieren untuk pergi ke sebuah tempat, tapi tiba-tiba kami berdua terlempar di tempat ini, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah kamu ingin menipu kami? Sosok lainnya berbicara, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak dengan jawaban kami, itu adalah keputusan kalian, jawab King Ruo menanggapi. Benar-benar menarik, ucap sosok paruh baya yang berdiri di atas kepala raksasa tersebut berbicara. Tuan, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang. Apakah kami mengizinkan kalian pergi begitu saja? Jika ingin pergi, serahkan dulu cincin penyimpanan kalian. Selain itu, hancurkan kultivasi kalian. Ucap sosok lainnya berbicara, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Selain ingin memeras kami, kalian juga ingin membunuh kami dengan perlahan. Lalu apa gunanya berbasa-basi dengan menanyakan hal yang sebenarnya tidak ingin kalian ketahui? Jika kalian menginginkan sumber daya kami, silakan ambil saja jika kalian memiliki kemampuan, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Membuat ketiga sosok yang berdiri di atas kepala raksasa berbadan gelap dengan aura kematian yang gelap dan dingin tersebut tertawa terbahak-bahak. Aku sudah mendengar kata-kata seperti ini hingga ribuan kali, namun pada akhirnya hanya isak tangis dan bermohonan yang menggelikan, ucap sosok tersebut menatap King Ruo yang sesekali melepaskan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak dari tubuhnya, untuk menipu rombongan tersebut. Sus, sus. Raksasa tersebut bergerak menyerang dengan melepaskan tinjuan yang melepaskan api hitam pada King Ruo. Jika kalian punya kemampuan, lakukan saja. Tantang King Ruo membuat salah satu dari belasan raksasa tersebut bergerak. Duar. Ledakan keras bergema, saat tinjuan raksasa tersebut beradu dengan tinju King Ruo, membuat King Ruo yang menggunakan tingkat kekuatan semi-abadi terdorong hingga belasan meter. Raksasa ini benar-benar makhluk dari neraka. King Ruo membatin sambil bergerak menghindari serangan raksasa tersebut yang dapat bergerak dengan cepat tanpa terganggu dengan tubuhnya yang tinggi dan besar. Duar, duar. Ledakan keras bergema,
saat tinju raksasa yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 9 dengan seketika tersebut beradu dengan tinju King Ruo. Benar-benar menarik, ternyata kamu memang memiliki kemampuan. Tangkap wanitanya, ucap sosok paruh baya tersebut memberi perintah pada belasan raksasa lainnya. Ling Er, makhluk ini berasal dari neraka, itu artinya kekuatan serangannya 3 kali lipat dari kekuatan sejati yang ditampilkan. Ucap King Ruo berbicara pada King Ling melalui telepati yang langsung bergerak menghindari serangan raksasa tersebut. Lalu kakak, apa yang harus kita lakukan? Tetap berhati-hati. Jangan dulu gunakan kekuatan sejati kita sebelum aku menyegel kawasan ini, ucap King Ruo yang ingin menangkap ketiga sosok yang mengawasi pertempuran tersebut. Baik, jawab King Ling dengan tenang. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat, dengan serangan yang mulai memporak-porandakan hutan raksasa tersebut. Kedua bocah ini benar-benar memiliki kemampuan, tidak heran mereka begitu sombong, ucap sosok paruh baya yang mengamati pertempuran tersebut dengan tenang, menatap King Ruo dan King Ling yang bergerak ke berbagai arah dengan serangan yang saling beradu, menciptakan cahaya yang menyilaukan mata di kegelapan malam tersebut. Di hadapan ketiga sosok paruh baya tersebut, kakak, apakah raksasa ini tidak memiliki rasa sakit? Tanya King Ling saat raksasa tersebut semakin beringas menyerangnya tanpa rasa takut sarna sekali. Terus serang, ucap King Ruo yang sedang mencari kesempatan untuk menyegel kawasan tersebut. Baik, ucap King Ling. Duar. Tinjuan salah satu raksasa mengenai tubuh King Ruo yang sengaja membiarkan dirinya terkena serangan tersebut dengan telak, melemparnya hingga ratusan meter. Sus! King Ruo bergerak naik ke atas langit, menggunakan kesempatan tersebut melepaskan segel kubah untuk menyegel kawasan tersebut. Nak, kami tidak mengizinkan kamu untuk pergi, ucap salah satu sosok paruh baya yang berdiri di atas kepala salah satu raksasa tersebut sambil membuat segel tangan menyegel kawasan tersebut. Duar. King Ruo yang berpura-pura menabrak segel yang dibuat oleh sosok tersebut terpental, kembali terlempar ke bawah. Ling Er, potong kepalanya sekarang, ucap King Ruo berbicara pada King Ling melalui telepati. Baik, ucap King Ling melepaskan kekuatan puncaknya menebas leher raksasa yang bergerak menerjang ke arahnya. Duar. Tebasan pedang hitam yang King Ruo buat dari potongan pusaka Haigu yang sebelumnya patah oleh serangan Jian Zuihou memisahkan kepala raksasa tersebut. Apa? Ketiga sosok paruh baya yang mengawasi pertempuran dari atas kepala raksasa lainnya terkejut. Namun belum hilang keterkejutan mereka. Tiba-tiba kilatan cahaya perak keemasan yang dilepaskan dari ujung jari King Ruo memotong kepala raksasa tersebut satu persatu. Ternyata kalian, ucap rombongan tersebut akhirnya menyadari kekuatan sejati King Ruo dan King Ling. Sus! Ketiga sosok tersebut langsung bergerak menyerang King Ruo dengan kekuatan puncaknya. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, memporak-porandakan kawasan hutan raksasa hingga menghancurkan tubuh-tubuh raksasa yang sebelumnya tewas oleh serangan King Ruo dan King Ling. Ling Er, mundur. Abadi gelap, ucap King Ruo saat salah satu dari ketiga sosok tersebut menampakkan wujud aslinya seperti sosok raksasa yang menyerang mereka sebelumnya namun dengan tubuh seperti tubuh manusia biasa. Duar, duar. Serangan tapak sosok bermata hitam tersebut beradu dengan tebasan pedang King Ling menciptakan ledakan dahsyat. Sus! King Ling terlempar hingga ratusan meter dengan sosok King Ruo yang langsung menghadang serangan iblis tersebut. Duar, tinjuan sosok tersebut beradu dengan tinju King Ruo, melempar sosoknya hingga ratusan meter, membuat kedua sosok paruh baya lainnya yang sebelumnya merasa di atas angin kini langsung menjadi ciut. Oh tidak! Ucapnya dengan wajah khawatir saat King Ling yang sebelumnya terlempar oleh serangan sosok tersebut bergerak menyerang mereka. Kakak, serahkan mereka berdua padaku. Ucap King Ling berbicara pada King Ruo melalui telepati. Baik, tetap berhati-hati. Aku khawatir mereka juga makhluk dari neraka yang masih menahan kekuatan sejatinya, ucap King Ruo bergerak menyerang sosok bermata hitam yang ada di hadapannya yang merupakan abadi gelap tingkat 4. Sus!
King Ruo muncul 30 meter di hadapan sosok bermata hitam tersebut dan saling melepaskan tebasan cahaya perak keemasan. Duar, duar. Tebasan cahaya perak keemasan tersebut beradu dengan perisai pertahanan api hitam kebiruan yang dilepaskan oleh sosok bermata hitam tersebut. Selas, selas. Tebasan cahaya perak keemasan dengan tingkat serangan yang lebih kuat kembali menebas dan menghancurkan perisai pertahanan api hitam. Duar. Sosok tersebut kembali terlempar hingga ratusan meter dengan mengeluarkan darah berwarna hitam kebiruan yang mengalir dari sudut bibirnya. Sangat kuat, ucapnya merasakan tekanan dari serangan yang terus dilepaskan King Ruo padanya. Duar, duar, serangan tersebut terus beradu menciptakan gelombang ledakan api dan angin yang mengerikan. 30 menit kemudian King Ruo mulai mendominasi pertempuran tersebut, dengan terus-menerus melepaskan serangannya, membuat sosok bermata hitam tersebut mulai kalang kabut. Sus, sus. Berbagai teknik serangan yang dilepaskannya dapat dihalau dan dihancurkan oleh King Ruo, dengan tebasan cahaya perak keemasan yang merupakan gabungan dari teknik penebas langit emas Dai Feng Shu, dan teknik tebasan bulan perak dari kitab pujian bulan. Apakah orang ini abadi emas? Sosok tersebut membatin sambil mempersiapkan serangan untuk meninggalkan tempat itu. Ah, matilah kau! Teriaknya melepaskan serangan api hitam kebiruan yang dapat membunuh abadi tingkat 3 dengan seketika tersebut bergerak menyelimuti tempat itu, dengan sosoknya yang melesat seperti kilatan cahaya bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan sosok bermata hitam tersebut terpental setelah menabrak dinding segel emas transparan. Sus, sosoknya yang terpental langsung disambut King Ruo dengan melepaskan tembakan tombak emas Kaisar Wogong yang sudah diperbaiki. Duar, serangan tombak emas Kaisar Wogong tersebut menghantam punggungnya dengan telak, membuyarkan api hitam kebiruan yang dapat melelehkan apa saja di kawasan tersebut. Sus, sosok bermata hitam tersebut terkapar dengan tombak emas Kaisar Wogong yang menancap di punggungnya. Namun belum sempat King Ruo menghampirinya, sosok tersebut berhasil melepaskan tombak emas Kaisar Wogong, lalu kembali bergerak sambil melepaskan serangannya. Sus, sus, tombak api hitam yang melepas aura kematian dingin dan gelap yang langsung menekan seluruh kawasan tersebut bergerak menyerang King Ruo. Teknik puncaknya, King Ruo membatin sambil melepaskan serangan untuk menghalau ratusan tombak api hitam yang dilepaskan padanya. Pusaka abadi gelap, King Ruo membatin, menyadari kekuatan yang lebih lemah bergerak di antara serangan tombak tersebut. Kamu menipu orang yang salah, ucap King Ruo sambil menghadang serangan tersebut, sambil mengabari Tao Tian dan Tao Tu yang berada di dalam dunia jiwa, untuk mengamankan pusaka abadi gelap tersebut. Sus! Tembakan tombak hitam yang diselimuti api hitam kebiruan yang tiba-tiba melepaskan tekanan yang sangat ekstrim tersebut lenyap dari tempat itu membuat sosok bermata hitam tersebut ternganga. Pusaka, oh tidak, ucapnya terbatas saat merasakan hubungannya dengan pusakanya tersebut benar-benar telah terputus. Di saat sosok tersebut mematung, tiba-tiba King Ruo muncul di hadapannya melepaskan serangan tapak emas penghapus langit yang langsung mengunci pergerakannya. Duar, serangan tapak emas raksasa tersebut tanpa dapat dihindari menghantamnya dengan telak. Ah, sosoknya terkapar dengan darah hitam kebiruan yang keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Ah, teriaknya dengan keras sambil melepaskan kekuatan puncaknya, untuk melepaskan dirinya dari lilitan rantai besi hitam. Tempatmu ada di neraka, bukan di tanah para dewa, ucap King Ruo sambil meraih kedua tanduk runcing yang ada di kepala sosok tersebut dan mematahkannya. Ah, teriaknya dengan kesakitan saat kekuatan api yang sangat ekstrim menyelimuti tubuhnya. Secara perlahan meredup, kakakmu, ucapnya kembali terkejut saat King Ruo tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadi gelapnya dengan paksa. Tuan, tidak, ucapnya memohon namun tidak dihiraukan oleh King Ruo. Ah! Teriaknya semakin kesakitan saat mutiara jiwa abadi gelap terlepas dari tubuhnya. Di tempat lain, oh tidak, ucap kedua sosok paruh baya yang ternyata seorang abadi tingkat dasar tersebut terkejut dan panik saat sosok bermata hitam tersebut benar-benar telah ditaklukkan oleh King Ruo. Duar, duar.
Tebasan pedang hitam King Ling mengenai tubuh salah satu dari kedua sosok tersebut dengan telak. Sus! Sosok tersebut terlempar ke atas tanah dengan luka yang menganga pada punggungnya. Pusaka abadi, ucapnya sambil berusaha memulihkan luka yang sulit untuk disembuhkan dengan kekuatan darah emasnya. Pada saat sosok tersebut hendak menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, tiba-tiba King Ruo muncul di hadapannya sambil membawa sosok bermata hitam dalam cengkramannya. Tutuan, ucapnya terbatas saat rantai besi hitam langsung mengikat tubuhnya. Aku sudah mendengar kata-kata seperti ini hingga ribuan kali, namun pada akhirnya hanya isak tangis dan permohonan yang menggelikan, ucap King Ruo meniru kata-kata yang sebelumnya dilontarkan oleh sosok tersebut. Ah, teriaknya dengan keras saat King Ruo tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Kamu telah bekerja sama dengan kekuatan gelap. Kamu akan merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo dengan tatapan dingin lalu mengurungnya ke dalam segel bola emas transparan. Di tempat lain, duar, serangan King Ling dengan sosok paruh baya yang kini dengan rambut putih tergerai tersebut saling beradu, menciptakan gelombang ledakan dahsyat yang terus menyapu kawasan tersebut dengan hebat. Ah, teriaknya dengan kesal, karena selain tidak bisa pergi dari tempat itu, dirinya terus-menerus berada di bawah tekanan King Ling yang begitu mendominasi dengan berbagai teknik serangan yang mematikan. Tidak jauh dari tempat itu, King Ruo menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa kawasan tersebut. Tidak lama kemudian suara pertempuran tersebut menghilang. Tempat itu, dengan sosok rambut putih tergerai yang tergeletak di atas tanah dengan tubuh bersimbah darah. Kamu mencoba berdiri dengan tubuh terhuyung, menatap King Ling yang menjaga jarak darinya dengan penuh kemarahan dan kebencian. Sus! Ribuan kelopak bunga persik emas tiba-tiba muncul dari telapak tangan kanan King Ling, bergerak seperti kilatan cahaya menyerang sosok tersebut dari berbagai arah. Sus, kelopak bunga persik emas tersebut menembus tubuhnya hingga membuat sosok tersebut tersungkur bersamaan dengan sosok King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ah, sosok tersebut merintih kesakitan saat rantai besi hitam yang tiba-tiba muncul melilit tubuhnya dengan erat. Ah, sosok tersebut tiba-tiba meraung kesakitan saat King Ruo yang berada di hadapannya tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadi dengan paksa. Kamu adalah sampah dari daratan ini. Kamu tidak pantas hidup dengan memiliki kekuatannya, ucap King Ruo sambil menyegel mutiara jiwa abadi sosok tersebut yang kini terdiam mematung sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa pada tubuhnya. Setelah menyegel mutiara jiwa abadi sosok tersebut, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan kawasan tersebut. Sus! Sosoknya bergerak ke arah timur sambil membawa sosok yang telah kehilangan keabadiannya tersebut dalam cengkramannya. Kakak, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Ling yang bergerak di sisi King Ruo sambil mengitari pandangannya, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Pergi ke klan Shen Yuyan, setelah urusan di tempat itu selesai, aku ingin membuat pelajaran pada orang-orang ini, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah maksud kakak menghapus klan? Oh tidak, tuan kami. Kamu tidak punya hak untuk bicara, ucap King Ruo mengeratkan cengkramannya, membuat sosok tersebut semakin kesakitan. Berani bekerja sama dengan kekuatan gelap, aku akan membuat kalian melihat bagaimana aku melenyapkan setiap orang yang ada di klan kalian satu persatu, ucap King Ruo membuat sosok tersebut meraung histeris. Tuan, kami juga terpaksa. Jika tidak karena sosok gelap itu, kami juga tidak akan. Aturan cahaya sudah jelas. Lebih baik lenyap daripada berada di bawah bayangan kegelapan, ucap King Ruo membuat sosok yang telah kehilangan mutiara jiwa abadinya tersebut terdiam. Kakak, arah ini, tanya King Ling dengan heran, saat mereka seperti melewati tempat yang sama. Ling segel ini disebut dengan formasi kabut hitam pembunuh jiwa. Untuk keluar dari segel ini kita hanya perlu melewati garis segel secara terbalik sebanyak 3 kali, jawab King Ruo dengan tenang. Seorang ahli mantra formasi, ucap sosok yang berada dalam cengkraman King Ruo membatin, sambil menahan rasa sakit yang masih bergelayut pada tubuhnya. Tapi kakak,
arah ini. Ling Er, arah kuncian segel ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang memahami tanda suci dan aturannya. Tenanglah, satu putaran lagi kita akan keluar dari hutan ini, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, lalu mengapa GG masih membawa sosok ini? Tanya King Ling menjeda kata-katanya menatap sosok yang terdiam dalam cengkraman King Ruo tersebut. Ling Er, kita masih belum tahu kawasan ini, jawab King Ruo yang ingin menjadikan sosok tersebut sebagai penunjuk arah saat keluar dari hutan yang tersegel tersebut, serta menjelaskan alasannya yang tidak bisa mengorek informasi dari sosok tersebut di dalam kawasan yang tersegel tersebut. Baik, ucap King Ling sambil terus bergerak. Sambil bergerak meninggalkan kawasan tersebut, King Ruo terus melepaskan segel mantra formasi tersembunyi untuk menandai setiap tempat yang dilewatinya. 2 jam kemudian mereka akhirnya bergerak seperti melewati kabut tipis, lalu keluar dari kawasan hutan raksasa tersebut. Sus. King Ruo bergerak membawa King Ling menjauh dari kawasan hutan raksasa tersebut, hingga akhirnya tiba di atas puncak gunung. Jangan mempermainkanku, apalagi menguji kesabaranku, ucap King Ruo sambil melepaskan sosok tersebut dari cengkramannya, namun tidak ditanggapi oleh sosok tersebut. Cih, sosok tersebut tiba-tiba meludah, mencoba memprovokasi menatap King Ruo dengan penuh kebencian tersebut. Dengan sikapnya yang tenang, King Ruo lalu melepaskan rantai emas kecil yang bergerak memasuki tubuh sosok tersebut dengan perlahan. Pada saat King Ruo hendak menggunakan teknik perubahan bintang untuk mencari informasi dari sosok tersebut, tiba-tiba rantai jiwa yang memasuki tubuh sosok tersebut kembali keluar, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Kekuatan jiwanya tersegel. King Ruo membatin. Baiklah, karena kamu menginginkan kematian, maka aku akan memberikannya, ucap King Ruo menjentikkan jarinya melepaskan api putih yang langsung membakar sosok tersebut dengan ekstrim. Sosok tersebut meraung-raung kesakitan, berguling-guling di hadapan King Ruo yang berdiri menatapnya dengan tatapan dingin. Ling Er, kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi, jawab King Ruo yang ingin beristirahat di puncak gunung tersebut. Baik, lalu bagaimana dengan sosok ini? Menatap sosok yang berguling-guling kesakitan tersebut. Biarkan saja, ucap King Ruo sambil mengeluarkan kursi giok putih dari dalam cincin penyimpanan, lalu duduk dengan tenang. Baik, jawab King Ling menempati kursi gioknya dengan tenang. Setelah King Ling menempati kursinya, tidak lama kemudian Tao Tian dan Tao Tu muncul di hadapannya. Seng Su Nianging, ucap Tao Tian dan Tao Tu dengan hormat, membuat sosok yang sedang berguling-guling tersebut langsung terdiam. Bagaimana dengan pusaka abadi gelap sebelumnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Ada di dalam cincin penyimpanan ini Seng Su Nianging, jawab Tao Tian sambil mengeluarkan cincin penyimpanan dari dalam mulutnya yang bergerak di hadapan King Ruo dengan perlahan. Baiklah, aku ingin kalian berdua memeriksa kawasan ini untuk menemukan kota yang dapat aku singgahi. Ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianxing. Dengan sikap hormat lalu bergerak meninggalkan puncak gunung kecil tersebut, yang kini hening setelah sosok yang terbakar oleh api putih tersebut terdiam mematung tanpa berani bergerak sedikitpun. Ling Er, istirahatlah, ucap King Ruo dengan tenang yang ingin King Ling menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan kekuatannya, setelah melakukan pertarungan melawan 2 abadi dari sosok yang masih belum diketahui identitasnya tersebut. Baik kakak. Dengan sikapnya yang tenang, di hadapan King Ruo, sosok yang sebelumnya meraung-raung kesakitan oleh api putih yang membakar tubuhnya, kini hanya bisa terdiam tanpa berani bersuara sedikitpun. Tuan, ucapnya terbata, terkejut oleh segel bola emas transparan yang mengurung tubuhnya. Penderitaanmu baru saja dimulai, ucap King Ruo menanggapi, lalu memasukkan sosok yang tersegel tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Siapa mereka ini sebenarnya? King Ruo membatin dengan penasaran, menandai puncak gunung kecil tersebut dengan segel mantra formasi tersembunyi. Di tempat lain, di dalam cincin penyimpanan King Ruo. Teriak sosok yang sebelumnya menahan diri untuk tidak bersuara kini kembali meraung-raung dengan api putih yang membakar seluruh tubuhnya. Oh tidak, ucap sosok lainnya terkejut,
menatap saudaranya yang meraung-raung kesakitan dengan tubuh bergidik ngeri. "Saudara, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya sosok tersebut namun tidak ditanggapi oleh sosok yang meraung-raung kesakitan tersebut. "Hais, mengapa bisa seperti ini? Siapa sosok yang sangat kuat ini sebenarnya?" Membatin dengan pikiran yang bergejolak. 3 jam kemudian menjelang pagi, Tao Tian dan Tao Tu dari arah yang berlawanan tiba di puncak gunung kecil tersebut. "Seng Su Nianging, aku telah memeriksa puluhan kilometer dari arah timur hingga selatan, namun aku tidak menemukan satupun kawasan yang ditempati oleh manusia," ucap Tao Tian melaporkan pekerjaannya. "Tao Tu, bagaimana dengan pemeriksaanmu?" tanya King Ruo dengan tenang. "Seng Su Nianging, aku juga tidak menemukan kehidupan di kawasan ini, namun 70 km arah utara, aku menemukan aura emas yang sepertinya dengan sengaja disembunyikan," jawab Tao Tu melaporkan pekerjaannya, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. "Kakak, sebelumnya sosok itu mengatakan kita telah memasuki klan mereka, tapi ini... apakah itu artinya mereka berbohong pada kita?" ucap King Ling yang sebelumnya menyimak laporan Tao Tian dan Tao Tu berbicara dengan wajah heran. "Jika demikian, Tao Tu, mari kita periksa tempat yang kamu temukan sebelumnya," ucap King Ruo dengan tenang. "Baik Seng Su Nianging." Dengan sikap hormat lalu membawa King Ruo, King Ling dan Tao Tian meninggalkan puncak gunung kecil tersebut. Sus, sus. Mereka bergerak ke arah utara dengan kecepatan puncaknya. Setelah bergerak beberapa waktu, saat matahari mulai terbit dari ufuk timur, King Ruo dan rombongan akhirnya tiba di tempat yang dimaksud oleh Tao Tu. Sus, sus. Mereka mendarat di atas danau raksasa yang diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. "Danau ini memang disegel oleh seseorang," ucap King Ruo sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. "Seng Su Nianxing, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Tao Tu menatap King Ruo yang terdiam. "Ling Er, Tao Tu, Tao Tian, aku tidak ingin mengambil resiko. Kalian kembalilah ke dalam dunia jiwa," ucap King Ruo dengan serius. "Baik, Seng Su Nianxing," jawab Tao Tian dan Tao Tu dengan hormat memasuki pusaran cahaya biru yang muncul di hadapan mereka. "Kakak, berhati-hatilah," ucap King Ling sambil memasuki gerbang dunia jiwa. "Baik," jawab King Ruo dengan tenang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.